masih tersisa 2 hari lagi. Jadi bagi teman-teman, segera update datanya, koordinasi dengan operator Dapodiknya masing-masing. Halo, salam satu data. Malam ini Mimin akan memberikan informasi penting terkait PPG dalam jabatan. Nah, informasi ini sudah dirilis cukup lama ya, akhir April kemarin. Tetapi Mimin bahas karena ini hanya sampai tanggal 12 Mei ya, berarti masih tersisa 2 hari lagi. Jadi bagi teman-teman yang belum tahu atau belum memperbaiki datanya, jangan lupa simak pemberitahuan berikut ini. Berikut ini adalah surat edaran terkait pemutahiran data calon peserta PPG dalam jabatan tahun 2023. Surat ini sebenarnya sudah tertanggal 18 April ya. Nah, di sini berkaitan dengan pelaksanaan PPG dalam jabatan tahun 2023, Direktorat GTK itu akan mengambil penarikan data ya, pemutakhiran data untuk calon peserta. Nah, di sini yang perlu Mimin bahas itu adalah poin-poin bagi teman-teman yang akan mengikuti sebagai calon peserta PPG tahun 2023 ini ya, yang daljab tentunya. Ini adalah poin yang akan kita bahas malam ini ya. Jadi di sini sehubungan dengan hal tersebut kami sampaikan beberapa informasi sebagai berikut. Yang pertama, sasaran calon peserta PPG dalam jabatan tahun 2023 yaitu yang pertama adalah guru dan kepala sekolah yang telah dinyatakan lulus seleksi administrasi tahun 2022 tetapi belum lulus seleksi akademik. Berarti ini bagi teman-teman yang tahun kemarin itu sudah ikut pretest tetapi ternyata belum lulus dari sisi nilai ya. Jadi teman-teman akan diikutkan kembali di tahun ini tentunya. Kemudian yang kedua adalah poin kedua adalah guru dan kepala sekolah yang belum termasuk poin A dan belum memiliki sertifikat pendidik tentunya. Jadi ini bagi guru-guru yang baru atau kepala sekolah yang memang belum pernah ikut sama sekali sebelumnya. Jadi ini poinnya. Nah, di sini ada beberapa informasi yang harus teman-teman perhatikan. Yang pertama itu adalah data yang perlu dimutakhirkan, yaitu yang pertama adalah nomor induk kependudukan atau NIK, nomor unik pendidik dan tenaga kependidikan atau NUPTK. Jadi ini adalah syarat untuk teman-teman mengikuti PPG ya. Calon peserta PPG itu adalah teman-teman sudah valid NIK dan NUPTK dan sudah memiliki NUPTK tentunya. Dan tanggal lahir melalui halaman Verval PTK. Jadi ini bisa melalui Verval PTK dari operator masing-masing atau solusinya untuk poin A adalah teman-teman cukup buka ke aplikasi SIM GPO atau SIM PKB-nya masing-masing. Jadi untuk poin A yang harus teman-teman lakukan adalah teman-teman cukup buka SIM PKB-nya masing-masing. Sini Mimin contohkan. Nah, kemudian nanti teman-teman akan menemukan di bagian NIK dan NUPTK ini statusnya adalah posisi valid pusdatin. Nah, kalau ini sudah benar, berarti data teman-teman itu sudah valid ya. Jadi untuk poin yang A ini berarti teman-teman silakan cek melalui aplikasi SIM PKB-nya masing-masing. Pastikan teman-teman itu statusnya adalah checklist hijau. Kemudian untuk poin yang kedua, riwayat pendidikan formal mulai dari jenjang pendidikan dasar hingga pendidikan terakhir melalui aplikasi Dapodik Sekolah. Jadi ini ditambahnya melalui aplikasi Dapodik Sekolah atau melalui dari PTK Datadik ya. Tapi kalau teman-teman mau mengecek ini, caranya adalah cukup mudah. Teman-teman bisa mengakses situs PTK Datadik atau teman-teman cek melalui info GTK masing-masing ya. Jadi Mimin contohkan misalnya ini adalah info GTK. Jadi di info GTK di bagian resume ini di bawah teman-teman akan menemukan pendidikan formal. Di sini ada pendidikan formal ya. Jadi teman-teman pastikan jenjang SD, SMP, SMA sama jenjang pendidikan terakhirnya sudah masuk ya. Nah, sekedar informasi untuk mengikuti PPG ini teman-teman harus statusnya adalah minimal S1 atau D4 yang linier ya. Jadi nanti teman-teman harus memastikan menginput data ini di Dapodik ya, dan bisa dicek nanti di info GTK masing-masing. Atau teman-teman bisa melakukan cek secara real time melalui PTK Datadik. Kemudian poin C, riwayat karir guru atau riwayat kerja dan riwayat terdaftar mulai dari pertama kali mengajar melalui aplikasi Dapodik Sekolah. Nah ini teman-teman bisa konfirmasi ke operator sekolah atau mengakses situs PTK Datadik juga ya, login ke PTK Datadik. Atau sama ini juga bisa dicek dari sini, nanti teman-teman akan menemukan status kepegawaian
Status kepegawaian itu di bawahnya nanti akan teman-teman menemukan kalimat penetapan ya. Penetapan ini nanti teman-teman akan menemukan nomor SK pengangkatan, tanggal pengangkatan ya, kemudian lembaga pengangkat. Nah, ini nanti teman-teman sesuaikan. Nah, ini nanti teman-teman sesuaikan dengan SK pengangkatan teman-teman apakah sesuai atau tidak. Kemudian berikutnya adalah yang terakhir status kepegawaian dan jenis PTK melalui aplikasi Dapodik Dinas. Nah, status kepegawaian ini teman-teman bisa cek melalui banyak juga ya. Di SIM ini juga ada, di SIM PKB teman-teman bisa melihat jenis kepegawaian teman-teman itu apa gitu ya. Nah, sekedar informasi, yang bisa untuk mengikuti seleksi administrasi itu adalah di sini poinnya adalah ya. Yang dimaksud poin D ini korelasinya adalah adapun dimaksud pada poin 2D yaitu guru dan kepala sekolah dengan status kepegawaian. Jadi yang berhak sebagai persyaratan administrasi untuk mengikuti pemutakhiran dan diambil sebagai calon peserta PPG yang memenuhi syarat adalah statusnya adalah PNS atau CPNS, P3K, honor daerah dan guru tetap yayasan ya. Jadi bagi teman-teman yang statusnya guru honor sekolah itu tidak memenuhi kriteria. Jadi kalau teman-teman itu bukan seorang ASN, PNS atau P3K berarti teman-teman harus honor daerah tingkat 1 ataupun tingkat 2 atau guru tetap yayasan jika teman-teman berasal dari swasta ya, dari yayasan. Nah, ini teman-teman bisa cek dari SIM GPO ya. Di sini teman-teman akan menemukan jenis kepegawaian misalnya honor daerah tingkat 1 provinsi. Nah, kalau teman-teman di provinsi berarti seperti ini teman-teman berhak untuk sebagai persyaratan administrasi ya. Atau teman-teman juga bisa cek di info GTK, teman-teman akan menemukan jenis kepegawaian. Nah, misalnya kalau ini jenis kepegawaian guru honor sekolah berarti teman-teman tidak berhak mengikuti karena tidak memenuhi syarat ya, atau tidak memenuhi kriteria untuk pencalonan peserta PPG. Nah, di sini kemudian poin penting berikutnya adalah batas waktu pemutahiran data dimaksud adalah tanggal 12 Mei 2023 ya. Jadi masih tersisa 2 hari lagi. Jadi bagi teman-teman segera update datanya, koordinasi dengan operator Dapodiknya masing-masing, cek datanya. Kenapa Mimin suruh ini penting? Karena jika teman-teman tahun ini lulus PPG dan mengikuti sertifikasi, dan tahun ini rencananya akan buka formasi P3K yang sangat-sangat banyak. Jadi teman-teman seiringan dengan P3K berhasil, teman-teman juga sudah sertip nantinya ya. Dan ini sangat mempengaruhi jumlah pendapatan dari sisi gaji nanti bagi teman-teman gitu ya. Jadi 2 kali lipat untuk penghasilannya gitu ya. Jadi ini informasi yang harus teman-teman perhatikan, terutama bagi teman-teman yang memang belum mengikuti sertifikasi atau belum lulus sertifikasi pendidik. Jika teman-teman ada pertanyaan terkait permasalahan SIM GPO atau tentang PPG ini, teman-teman bisa komen di kolom komentar, akan kita bahas. Semoga informasi ini bermanfaat. Salam satu data.